爱不能只看它的外在，一颗心到底多厉害，气跨百里的在。心里住着一个小巨人，他的影子就是本尊，生命中还有许多未完整，我会好好修学。Besar. Kenapa di sini disebut raksasa kecil? Karena itu ada di dalam hati kalian. Kalian punya energi yang luar biasa yang selalu akan membuat kalian itu jauh lebih baik setiap hari. Ngasih air kehidupan. Nah, tujuan air pipa itu dia menghidupkan pohon ini. Jadi kalau mereka bersedia mendonor susu kan mereka memberi kehidupan ke orang. Dari tadi pagi kita udah sopung, belajar menjahit, ya. Habis itu kita ada sewing juga. Terus kita udah mengalami menggambar dengan tangan yang tidak aktif, ya. Itu memang udah program ya, jadi kita setiap bulan kita akan berganti-ganti dari kerajinan tangan atau isyarat tangan dan macam-macam deh, ada kadang-kadang kita pelestarian lingkungan, jadi kita memang udah ikutin arahan program yang dapat gitu loh.
Jadi pas kebetulan bulan ini emang temanya adalah kerajinan tangan. Sokung. Nah ini Sokung itu harus ada tim Sokungnya yang pikirin memang bulan ini kita mau bikin apa gitu. Anak-anak disuruh membuat kelinci dari handuk dan belajar menjahit. Menjahitnya itu dari mata, hidung yang pakai kancing. Jadi ya buat keahlian ya, skillsnya mereka juga gitu loh. Tadi sih saya kebetulan pegang anak cucu satu ya, atau anak cincepan yang kecil ya. Dan saya pegang ada beberapa anak, lumayan sih. Saya setelah diajarin, mereka bisa gitu, bisa ikutin. Lumayan lah buat jahit kancing ya, walaupun belum rapi sekali ya. Ya maksudnya benang masukin jarum itu bukan sulit sih ya. Sebenarnya itu cuma masukin ke lubang karena mungkin karena benang yang kita pegang itu sudah berbuluh gitu ya, jadi lebih susah, jadi harus digunting supaya dia lebih gampang masuk ke lubang. Tapi anak-anak oke sih, interested buat masukin jarum, itu mereka bisa kok. Menjahit ada beberapa yang bisa, mungkin yang cewek lebih telaten juga ya. Kalau cowok sih lebih kurang, tapi at least mereka mau berusaha gitu loh. Pada menjahit walaupun ada yang dibantu sama suku-sukunya, ada yang bisa kerja sendiri. Sudah awal yang bagus lah ya. Jadi buat skills mereka nanti ya itu kan bagus ya kalau bisa menjahit kancing ya. Itu sesuai dengan tema materi kita ya. Tema materi kita ini adalah menghargai hidup ya. Jadi menghargai tubuh kita, menghargai kehidupan ini. Nah, tema materi ini kita dapat dari video yang tentang seorang anak yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki tetapi punya prestasi yang banyak. Jadi intinya mereka berusaha, mereka bisa. Jadi kenapa kita yang punya tangan tidak mau berusaha gitu loh. Nah itu yang akan ditujukan ke anak-anak. Harusnya oke ya. Tadi saya juga sedikit ada kendala karena videonya itu tidak ada translate-nya ya. Jadi kita juga udah pada takut tadi pas, anak-anak ngerti nggak ya. Ternyata anak-anak pada ngerti tuh Mandarin. Jadi banyak pertanyaan yang bisa mereka jawab dan mereka bisa sharing apa yang mereka dapat juga gitu. Ya kita tetap harus usaha ya, maksudnya ya. Udahlah, nggak bisa lah nih, kita nggak bisa kerjain inilah, udah nggak apa-apa, pasrah namanya ya, give up gitu ya. Ternyata kenapa mereka bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Intinya kita tidak boleh menyerah ya. Segala sesuatu kita harus punya usaha, punya niat, semua pasti bisa terlalui gitu loh. Kendala apapun itu pasti bisa. Semoga banyak tuifu atau apa yang banyak join aja gitu. Jadi kita banyak anggota juga ya, kadang-kadang kita juga kekurangan orang juga. Kanan 1 enjoy, ada kegiatan hari ini yang ya kayak seru-seruan gitulah, nggak tahu cara jelasinnya tapi rasanya seru aja. Kelinci harus jahitnya susah, terus itu masukin dulu yuk, keluarin lagi, habis itu yuk harus masukin kancingnya. Ya harus ulang berkali-kali baru dapat kayak satu kancing. Terus masukin kancingnya harus jahit. Jadi kayak ini bersyukur punya tangan. Soalnya tadi di situ kita lihat nonton video itu. Video anak nggak punya tangan. Rasanya bersyukur punya tangan. Susah juga. Nggak terbiasa pakai tangan kiri. Kalau hari ini sih selama ini dia udah mulai memperbaiki diri ya, dari yang pertamanya agak ya males-malesan, sekarang udah mulai bertanggung jawab. Ya situ pun ya belum terlalu inilah ya, kan baru beberapa kali doang. Jadi ya kita harap sih semoga ya setelah ini selesai dia benar-benar bisa memahami apa yang dipelajarin di sini gitu. Itu harapan saya sih. Kesulitannya ya cuman pertama ya soal mungkin kelasnya kelas pagi ya, jadi agak susah untuk bangunnya. Itu aja sih. Sesudah itu ya dia dengan happy sih dia mau mengikutinya. Untuk overall itu si Kaisen udah mulai memperbaiki banyak hal-hal yang dia mungkin bisa mandiri lah gitu. Bisa dia omongin sekali dikit gitu udah bisa mau mengikuti kata orang tuanya. Itu aja.